Oke, apa kabar teman-teman? Bersama Tip Trader kita akan bahas mengenai saham cuan pekat buat profit Kamis. Analisa saham pilihan Tip Trader 8. Jadi kita lihat ya, hari ini gitu ya guys ya. Kita akan bahas pertama mengenai seperti biasa ya, komposit gitu ya. Baik itu dari sisi sektoral dan juga dari sisi chartnya. Nah, dari sini guys kita lihat bahwa akan mulai ya. Mudah-mudahan sih ini membuat dia bisa tembus ya 6787-nya. Ya, gue sih selalu berharap yang terbaik ya. Nah, kalau kayak begini kan jadinya ada kemungkinan higher high, low-nya lebih tinggi ya. Low-nya, lembahnya lebih tinggi, ada kemungkinan bisa tembus. Oke, kita lihat aja. Pertama mungkin step by stepnya, jangan terlalu gegabah. Dia bisa tembus 6700, 6800 ya. Mungkin awal kebangkitan IHSG. Oke, overall dari sini kita juga bisa lihat guys bahwa secara sektoral ya, secara sektoral, sektor finance ya, ada BBRI yang masih menahan gitu ya. Energi yang tadi kemarin hijau tetapi considering flat gitu ya. Communication hijau untuk TLKM ya, tetapi consumers ya, non durables enggak. ASI yang lumayan ya kayaknya dengan hijau ya 1,14. Nanti akan dibahas ya bersama Om Swing Trader. Oke guys, mungkin itu dulu dari gua. Tapi kalau gua ngelihatnya gini guys ya, performance ini ya masih dibayangi oleh krisis yang mereka banyak menunggu kemungkinan gagal bayar atau bisa bayar dari utangnya Amerika, karena saat ini lagi hot items di dunia gitu ya. Karena kalau dia gagal bayar, maka ya konsumen ekspor dari Cina ke Amerika akan agak tertunda. Kalau ekspor dari Cina agak tertunda, inventorinya meninggi di sana, maka mereka akan mulai reduce their production. Kalau reduce their production ya guys ya, bahan bakarnya tentunya akan di-reduce juga. Jadi akan ada efek-efeknya ke Indonesia. However, Indonesia adalah negara yang dimana kuat domestiknya. Ya, oleh karena itu mungkin akan ada impact ya, tetapi domestiknya akan tetap terjaga. In reality akan seperti itu. Harganya akan meningkat nggak Om? Ya tentunya harga tetap meningkat, tetapi masyarakat Indonesia tiap tahun udah kena meningkat dulu ya kan. Jadi seperti itu guys. Jadi itu impactnya ya, dan akan impact ke ke saham nggak ya, tentunya nanti akan impact. Tapi kalau menurut gua impactnya kalau kita memang tidak terganggu ya guys ya, nggak ada hiccups dari financial banking gitu ya, harusnya gitu ya, kitanya kena hiccup turun banyak, tapi habis itu naiknya akan menjadi lebih tinggi. Amin ya guys ya. Jadi kita lihat aja ya, kemarin aja yang berguguran jutaan nih guys ya, sekarang udah naik ya, recovery bulan Maret sampai mentok bulan April Mei, naiknya tinggi banget ya, sampai all time high. Apakah ini akan terjadi lagi? Let's see how it goes ya. Alright, itu aja dari gua. Monggo gua serahkan ke Om Swing Trader untuk menjelaskan. Next nanti gua akan sambung lagi dengan request kalian. Oke guys, monggo Om Swing Trader.
Oke, halo semua. Selamat sore, selamat malam. Gimana tradingnya? Aduh, ISG-nya masih di sini-sini aja ya. Tapi mudah-mudahan sih bisa lanjut naik. Tapi ya hati-hati ya. Oke. Dan mungkin Om bisa udah share. Dan seperti biasa ya, disclaimer on-nya, setiap analisa ini bisa berhasil dan bisa tidak ya. Karena bagian saya untuk bahas topik. Dan selalu gunakan money management yang baik ya. Gimana caranya? Mungkin boleh ikut belajar kelas Om Misha atau yang udah pernah ya diikuti ya, yang udah diajarin, diikutin, karena itu hasil pembelajaran bertahun-tahun ya. Jadi ya jangan ngeyel, nah, itu ya. Terus stop loss jangan lupa, oke? Selalu pasang stop loss karena kita nggak pernah tahu arah market bisa tiba-tiba berubah, oke? Dan ini dia topik-topik ya buat besok hari Kamis ya, malam Jumat besok di tanggalnya 25 Mei. Oke, kita mulai aja ya langsung. Ini dia topik-topiknya. Yang pertama kita punya adalah ASI. Oke. SI ya, congrats yang udah dapet kemarin dicicil, pasang SL-nya di bawah 6475 atau SL keduanya di bawah 6225 ya. Mudah-mudahan sini cicil-cicil tembus lah ya dari 6225-nya, mudah-mudahan sampai ke sekitar sini dulu ya. Ke 7050 or even ke 7200. Oke, SI mudah-mudahan lancar ya. Lanjut, setelah SI kita punya film ya, Mantap Jaya ya, terus meluncur tapi hati-hati ya, ini lagi ada kena di trend line ya. Kalau mau aman ya, tunggu dia bisa naik di atas ini ya, di atas 2370-an ya. Iya, 2370, 2400. Kalau mau swing ya, kalau sekarang dicopet dulu ya, mudah-mudahan sampai besok ke 380-an ya, 2360-an. Oke, yang mau swing ini jangan diambil dulu ya, hati-hati. Tunggu aja dia bisa naik gak ya. Oke. Tapi mudah-mudahan naik lancar menuju ke sini ya, 2850 ya. Tapi ini kita harus lihat ya, ini trend line-nya sedang berada di resisten trend line-nya. Oke. Itu film. Lanjut setelah film. Oh ya, film pasang SL-nya boleh di bawah sini ya, di bawah 1765. Lanjut, setelah film kita punya ISAT. Ya, ISAT mantap ya. Untung dia mantul. Ya. Pasang SL-nya boleh di bawah sini ya, di bawah 7525 atau di bawah 7425. Cicil di 7800 ya. Mudah-mudahan jauh ya, menembus lagi dari 8300-nya. Ya, mudah-mudahan nggak false break ya di sini ya. Mudah-mudahan ya, kalau bisa tembus 8300 ya, mantap, ini mantap ya. Konsolidasinya udah sangat lama ya. Kita berharap saja. Oke, lanjut. Setelah ISAT kita punya Asus ya, lagi gini-gini aja ya. Hati-hati kalau dia turun, mungkin mantulnya di 565. Oke, sabar-sabar aja, jangan buru-buru. Kalau yang belum punya, kalau yang udah punya di hold aja, pasang SL-nya di bawah 565 yang pertama, yang kedua di bawah 525 ya. Mudah-mudahan sini mantul lagi ya. Kalau dia besok lanjut, oke, mantap. Mudah-mudahan bisa menuju ke 765. Oke, tapi jangan FOMO. Oke, sabar-sabar. Lanjut, setelah Asus kita punya DJIK. Untuk DJIK ya, kayaknya seru ya, cicil-cicil ya di 135, 137, SL pasang di bawah 125 ya. Mudah-mudahan naik ya, tembus dari 149-nya menuju ke 160-nya ya. Itu DJIK. Lanjut kita punya SSIA. SIA kalau saya akan tunggu dia kalau bisa ditutup ya. Iya. Iya. Ya, naik di atas 424 ya, cicil. Oke, be careful ya, 424 ya, untuk memastikan di atas 432 lebih bagus. Oke. Tunggu dia naik aja. Kalau besok nggak naik, jangan buru-buru diambil. Oke, pasang SL di bawah 400. Ya, ini ada kotaknya. Ya, bisa jadi dia turun dulu ke sini ya. Kalau dia nggak kuat naik ya. Di sini dia turun mantul, tapi dia turun lagi. Jadi di sini masih ada kemungkinan dia bisa turun lagi. Tapi kalau dia naik ya 432, nah, mungkin dia mantap ya. Bakalan sampai ke sini mungkin ya. Kita lihat aja. Lanjut, setelah SSIA kita punya PLN. Setelah itu GJTL the last but not least ya. Untuk APLN cicil-cicil ya, 144 ya. Ya, 144, 145, SL-nya pasang di bawah. Ya, 138. Oke. Mudah-mudahan lancar menuju ke sini dulu ya, 161 ya. Ya, 161, 160. Oke. Itu APLN.
Lanjut, setelah PLN kita punya yang terakhir adalah GJTL. GJTL untuk copetan dulu aja, oke? Yang mau swing tunggu dia koreksinya lagi ya, 815-an. Iya, 815-an. Iya. Oke, 815, 76785 ya. Tunggu dia koreksi aja. Kalau mantul di atas 810 baru kita cicil ya. Kalau yang kayak gini-gini dicopet dulu. Oke? So that's all ya, nggak banyak-banyak. Mudah-mudahan membantu. Mudah-mudahan kasih cuan buat besok ya. Sekian, I'm signing out. See you guys and bye-bye. Kita mulai ya dari beberapa platform gitu ya. Nih, biasanya kalau TikTok Om Ervan nih. Coba kita lihat ya, apakah Om Ervan akan menanyakan. Kok lama nih, kenapa ya? Bener kok. Oke. Oke, nah bener kan Om Ervan? Alright, pertama Ervan nanya mengenai apa namanya PANR ya, PANR. Nah, PANR ya guys ya, dari sini kan udah gue bilang ya, kemarin naik lumayan tinggi dan sekarang beneran naik tinggi ya. Alhamdulillah ya guys ya, mudah-mudahan nyampe ke 1000 ya. Kalau mau beli di ADRS 780, SL di bawah 675. Oke, lanjut setelah itu kita masuk SMDR ya. Jadi kalau mau ngambil daerah sini ya guys, 800 SL 735. Oke. Lanjut setelah itu kita SMDR. Ini adalah pelayaran ya. Pelayaran gitu ya. SMDR ya guys ya. Masih turun nih Van, tumben lo nanyanya yang beginian. Ya, jadi kalau kita lihat ini masih turun ya guys ya. Memang saat ini dia lagi sideways, tapi yang gue takutkan adalah dia kemarin juga sempat sideways, naik agak tinggi terus turun. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Kalau menurut gue, kalau dia mau diambil, find the nearest breakout gitu ya. Lalu juga nearest resistance gitu ya. Nah, di situ aja targetnya nih. Kalau gue boleh giniin, kalau dia tembus 392 mungkin bisa sampai 450 ya guys ya. Pasang SL di bawah 376. Oke. Lanjut setelah itu ada GTRA. GTRA tes support nggak? GTRA lagi jalan ya. Dihajar aja ya, copet boleh. Kalau mau swing di 316. Terus Homi tes support nggak Om? Ya. Looks like it gitu ya. Setelah dia breakout ya, looks like it gitu ya. Kemungkinan besar dia akan tes di 525 atau 550 ya guys ya. Kalau dia mantul naik maka tujuan 765 nya bisa tercapai. Oke, dilihat dulu wait and see, mumpung dia lagi turun. Nanti pas mantul lagi kayak begini ya baru diambil. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke Instagram ya. Instagram Om Isat sama GGRM dong Om. Ya, gimana Om? Ya, oke. Isat sama GGRM. Baik Kakak Natali. Isat
Ya, nah udah sampai nih ya ke resistennya. Hati-hati ya, kalau menurut gua ini ada kemungkinan dia koreksi. Ya guys ya, ini soalnya udah sampai, ini pas banget dengan garis yang gua bikin gitu ya. Lalu ada kemungkinan dia koreksi. Better kalau gua tunggu di atas 8.200, atau kalau dia koreksi mendingan kamu tunggu di area 7.300 kalau dia mantul. Ya. Jadi harus hati-hati ya guys ya. Ya, kalau dia tembus 8150 mungkin 9.000 sih oke gitu ya. 9.000. Oke, hati-hati ya guys. Lalu setelah itu, jadi mana yang mau ditanya? GGRM ya. GGRM lagi tes support aja sih kalau menurut gua. Ini masih, kalau dia nggak bisa jebol ya 27425 nya, kalau dia mantul naik 28.300, kemungkinan besar bisa nyampe 30.000. Kalau dia tembus 30.000, kemungkinan besar bisa ke 33.000. Oke. Lanjut setelah itu udah ya. Nggak ada ya. Alrighty, lalu kita masuk ke sini ya. Nah, dari sini kita ambil yang saham-saham ini. Yang pertama dia mau bahas BSDE weekly dan daily Om. BSDE ini adalah saham yang mungkin buat teman-teman Jakarta udah tahu ya, yang di Tangerang gitu ya, perumahannya. Dan kalau kita lihat di weekly, ya memang dia lagi naik ya guys ya, habis double bottom dia naik, tapi targetnya sini dulu ya, 12.05. Jadi kalau kalian mau ngambil targetnya ya 12.05 dulu atau 12.15 ya. Bagusnya kalau kalian mau ngambil banget gitu ya, mendingan tunggu di atas sini ya, 12.40. Ada kemungkinan dia bisa jalan naik ke 1.600. Oke, kalau gua dari weekly. Kalau dari daily mungkin lebih make sense ya untuk dicopet. Ya, SL pasang 1110, target di 1215, beli di area 1135. Oke. Itu BSDE dan ini. Pertama, lalu Om Yohanes nanya film. Aduh Om, kemarin di saat mingguan gue udah bahas ya panjang lebar mengenai MD Picture ya, bagaimana dia mempunyai potensial bisnis yang lebih luas, nggak cuman di TV-TV besar kayak dulu, yang dimana sekarang banyak yang aplikasi ghost digital dan kontennya minta diisi oleh MD Picture. Nah, oleh karena itu guys, yang di sini alhamdulillah ya, yang buat ngambil di hari Minggu ya, di tanggal 22 gitu ya, sekarang udah untung kurang lebih 16-15%. Nah, kalau dia tembus naik Om di atas 2200 mungkin seru ya. Hati-hati kalau sekarang ya, saat ini gue takutnya adalah dia tembus dari resisten yang awal nih di sini, naik lagi tes support, baru jalan ketemu ke 2990. Nah, monggo aja guys, kamu maunya gimana gitu ya. Ini kalau benar tembus ya, breakout, mungkin akan terjadi namanya cup and handle ya, dan ini dari 600 sampai 2100 berarti kurang lebih ada 1500 rally yang mungkin bisa terjadi dari 2100. Jadi kurang lebih 3600. So it comes to this part ya. Ya, jadi ada kemungkinan ini bisa all time high nih guys, filmnya ya, mungkin bisa ke 36.600. Oke, so itu dulu dari gua, semoga bisa berguna pertanyaan-pertanyaan yang udah gue jawab. Jangan lupa nanya-nanya lagi ya guys ya, siapa tahu bisa menimbulkan cuan. Oke guys, itu aja, Tip Trader is signing out, bye.